Baik, selamat siang para mahasiswa sekalian. Materi yang akan kami sampaikan, yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang perilaku berisiko pada remaja. Jadi kemarin sudah kita pelajari perilaku-perilaku apa yang terjadi yang berisiko yang telah menyebabkan tertularnya HIV. Namun demikian, kita akan melihat sebetulnya ke belakang, ya. Sebetulnya kenapa sih remaja itu melakukan perilaku berisiko seperti itu? Sebetulnya mata ajaran ini, sebelum saya mulai dengan materi ini, mata ajaran ini kami dedikasikan untuk seorang teman, ya, yang baru-baru ini meninggal dunia. Nah, teman saya jauh lebih muda dari saya. Pada saat itu ia meninggal dunia pada saat mereka sedang mempersiapkan perkawinannya. Dia mempunyai karir yang sangat baik, ya, sekitar 10 tahun baru lulus dari universitas, karirnya baik dan akan menikah. Tetapi dia sakit yang tidak sembuh-sembuh sehingga kemudian dokter memutuskan untuk mentes HIV dan ternyata dia mengidap HIV tanpa dia ketahui. Nah, inilah yang membuat pemikiran kita semua, dan anak ini adalah bukan anak yang berperilaku, bukan drug user, ya, bukan orang yang suka pergi-pergi ke PSK. Tetapi apa yang terjadi? Ketika anak ini lulus universitas, dia bekerja di suatu perkapalan, ya, dia bekerja di kapal, dan seperti kita ketahui orang-orang kapal itu adalah sangat mudah, sangat senang jajan, begitu istilahnya, ya. Dan apa yang terjadi? Dia ikut jajan juga satu kali saja dan tidak pernah dilakukan lagi. Ternyata dia tertular dan dia tidak menyadari. Kalau kita perilakunya berisiko, itu kita akan tertangkap dengan program. Tetapi anak-anak seperti ini, anak baik-baik yang sekali saja ketika usia muda melakukan kesalahan, itu lolos. Sebetulnya dia tidak perlu meninggal dunia kalau dia tahu. Karena itu kita mendorong Anda sekalian yang pernah melakukan perilaku berisiko, silakan tes HIV. Sebab semakin Anda ketahui lebih dini, semakin mudah untuk mencegahnya. Ya, kita menahan sehingga virus itu tidak berkembang dengan banyak. Iya, ini sebentar bahannya sedang dimasukkan. Untuk bahannya, karena seyogyanya saya ini mengisi tanggal 8, jadi baru semalam kami upload, ya. Jadi sekarang kalian bisa upload bahannya. Ya, jadi apa yang akan saya sampaikan, tujuan pembelajaran dari sesi saya itu adalah agar mahasiswa memahami tahap perkembangan remaja, konsep, model, dan pandangan tentang perilaku berisiko pada remaja, serta mahasiswa mampu menghindari faktor risiko dan meningkatkan faktor protektifnya. Topik ada 4, perkembangan remaja dan tahapannya, pandangan antropologis dan sosiologis, definisi dan teori perilaku berisiko, model struktural, dan model struktural. Baik, kita mulai yang pertama. Ini kita semua sudah tahu bahwa masa remaja adalah merupakan masa transisi dari dunia kanak-kanak menuju dunia dewasa. Tidak terasa waktu itu kita masih main gundu seperti ini, ya. Lalu kemudian kita menjadi depresi, ya, putus pacar dan sebagainya, ya. Dan masa remaja itu adalah ibarat kepompong, ya, masa kepompong di mana kalau semua berjalan lancar kalian akan menjadi kupu-kupu yang indah. Tetapi kalau tidak berjalan dengan lancar, Anda akan tetap menjadi ulat. Nah, itulah kompleksnya perubahan yang terjadi pada remaja. Karena apa? Karena ada perubahan baik fisik maupun psikisnya. Next. Oh ya. Baik, dan siapa sih remaja? Ya, kita di sini menggunakan istilah kaum muda, tetapi apa itu remaja, kaum muda, bagaimana? Kita lihat teorinya, banyak pendapat dari Feldman and Elliot, Stantrock, James Tower, dan
Indonesia memandang remaja seperti apa. Jadi para ahli psikologi ya itu membagi menjadi remaja awal, pertengahan dan remaja akhir. Ya, usianya kurang lebih sama itu 10-14 atau 10-13 ya. Kemudian pertengahan itu kayak SMA ya, SMA sampai dengan 17 atau 19. Dan kemudian remaja akhir itu adalah usia kalian saya kira. Ya. Perilaku pencegahan ini, program pencegahan ini kita sampaikan untuk tertiary level, yaitu tingkat universitas. Jadi saya kira Anda berada di remaja akhir. Jadi dari 18 sampai 22 tahun ya. Kemudian WHO itu menyatakan bahwa yang namanya youth itu dari 10 sampai 24 tahun. Ya. Jadi dimasukkan juga bukan hanya remaja tetapi dewasa muda juga masuk. Mengapa demikian? Karena pada usia-usia 22, 23 ternyata masih banyak yang melakukan perilaku-perilaku berisiko. Karena itu program-program itu dicanangkan juga sampai dengan usia 24 tahun walaupun sudah dianggap dewasa muda. Dan Indonesia sendiri melihat remaja seperti apa? Definisinya itu 10 sampai 19 tahun dan belum menikah. Jadi kalau kalian sudah menikah, kalian sudah tidak dianggap remaja lagi. Tahap perkembangan, jadi kita lihat pada remaja awal, pubertas itu mulai umur 10 sampai 14 di mana kita mulai tertarik pada lawan jenis gitu ya. Ingat-ingat zaman dulu. Kemudian ketika SMA 15-17 mulai punya keinginan mandiri, menjadi diri sendiri dan biasanya cenderung menentang orang tua. Apa yang dikatakan orang tua tidak boleh kita lakukan. Kemudian pada remaja akhir, nah, tahun 18 sampai 20 ya usia kalian ini saya kira ini merupakan penundaan masa dewasa. Kenapa demikian? Kenapa kalian belum boleh kawin? Karena ada tuntutan untuk sekolah. Setelah sekolah ada tuntutan untuk bekerja terlebih dahulu. Nah, ini menunda kedewasaan kita. Dan untuk dewasa muda ini adalah merupakan persiapan menuju dewasa dan diharapkan sudah mandiri dan mulai mempersiapkan diri untuk berkeluarga dan berfungsi secara sosial. Apa yang terjadi pada remaja saya kira semua sudah melaluinya saya kira ya. Ada terjadi perubahan hormonal yang ditandai dengan cepatnya pertumbuhan fisik. Kalau laki-laki perkembangan dada ototnya semakin besar ya. Perempuan pinggul ya, buah dada muncul lemak ya. Dan perempuan 2 tahun lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki untuk perkembangan ini. Dan kalian juga bisa merasakan kalau yang laki-laki tiba-tiba tinggi, cepat pertumbuhan ketingginya ya. Jadi istilahnya growth spurt ya. Secara psikologis ya juga ada banyak perkembangan yang harus dilalui, perkembangan kognitif, perkembangan psikoseksual. Namun perkembangan psikoseksual akan dibahas secara khusus oleh Ibu Nino nanti dalam sesi berikutnya. Saya akan mengambil perkembangan identitas diri. Ini satu hal yang penting bagi remaja. Apa itu identitas diri? Pikiran, perasaan yang dimiliki mengenai diri sendiri dan bagaimana kita remaja mendeskripsikan diri secara terorganisir, dan ini merupakan ekspansi dari harga diri. Jadi remaja yang memiliki harga diri yang baik tentu saja memiliki identitas diri yang baik. Nah, lalu bagaimana dengan tahap perkembangan identitas diri? Identitas diri itu kita bisa peroleh baik melalui eksplorasi atau tanpa eksplorasi, ya. Melalui track eksplorasi itu kita melakukan kita menemukan identitas diri kita melalui pengalaman-pengalaman kita. Itu yang disebut sebagai identity achievement. Kita telah memperoleh identity achievement berdasarkan pengalaman kita. Kalau ada juga yang sudah memiliki identitas, mantap identitasnya, tetapi sebetulnya dia tidak mengalami sendiri. Dia hanya mengikuti identitas figur otoritas. Jadi hanya mengambil dari orang tua, dari tokoh agama, ya, dan itu disebut sebagai identity foreclosure. Bagian yang berikutnya adalah identitas diri yang belum berkembang, yaitu moratorium, belum bisa menetapkan mau jadi penyanyi, mau jadi dokter, mau jadi apa, bingung ya, dan masih dalam proses mencari.
Sedangkan identity diffusion yaitu dia belum jelas memiliki tujuan hidup yang jelas, tetapi juga tidak berusaha mencari, takut, diam saja. Nah, ini adalah 4 tahapan yang Anda bisa melihat sejauh mana identitas diri Anda yang sudah Anda capai sekarang ini. Remaja juga memiliki banyak konflik bahwa dia tidak mau dianggap sebagai anak, tetapi juga dalam mengambil keputusan impulsif dan kurang perhitungan. Dia pemberani cenderung memberontak, di satu sisi ada kurang pedenya, ada cenderung serba ragu Dan pada umumnya remaja itu menjadi lebih introvert, lebih memisahkan diri dari orang tua atau keluarga dan lebih memisahkan diri dan dia menjadi lebih dekat dengan teman sebaya. Ini adalah wajar Makin besar kita kita memang akan memisahkan diri dari keluarga dan kemudian lebih dekat dengan teman Kemudian remaja sering melamun tanpa sebab, sering merasa putus asa Tapi di satu pihak remaja itu adalah seorang petualang dan senang mencari hal-hal yang baru serta cenderung meranggal tata susila. Nah, itu adalah tahap perkembangan dan kita masuk ke pandangan antropologis, sosiologis dan biologis Sebetulnya masalah remaja itu hanya ada pada masyarakat modern. Kenapa demikian? Karena remaja itu dituntut untuk sekolah, untuk berkarir. Jadi masa selibat atau masa tidak boleh melakukan hubungan seks menjadi lebih panjang. Sebaliknya pada suku-suku primitif tidak ada masalah. Mengapa? Begitu mereka akil balik, mereka diinisiasi dan masuk dalam dunia dewasa. Begitu yang perempuan mens dikawinkan, begitu sehingga tidak ada masalah-masalah seks sebelum menikah. Nah, kalau kita lihat secara sosiologis, kita lihat ada 3 tatanan masyarakat yang berpengaruh pada perilaku berisiko pada remaja. Tatanan yang pertama adalah tatanan modern. Itu biasanya di daerah urban atau di negara-negara yang maju. Budaya biasanya lebih permisif, tuntutan pendidikan tinggi, tuntutan pendidikan dan karir tinggi. Dan pada tatanan ini, hubungan seksual pada usia muda itu banyak terjadi. Namun menikahnya lambat, seperti di negara-negara yang sudah berkembang. Resikonya apa? Resikonya terjadi kehamilan dan penyakit infeksi menular seksual menjadi tinggi. Itu adalah masyarakat modern. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang tatanannya tradisional? Daerah rural atau pada negara-negara berkembang ini banyak terjadi. Di sini budaya permisif rendah, Tuntutan pendidikan dan karir juga rendah. Alhasil dinikahkan muda-muda, Jadi anak baru akil balik langsung dinikahkan, Jadi dan mereka punya anak pada usia-usia yang masih sangat muda. Tatanan yang terakhir itu adalah tatanan disebut sebagai tatanan transisi, yaitu remaja yang hidup di kota besar dan di negara-negara yang masih berkembang, seperti Anda sekalian. Saya kira universitas-universitas ini ada di kota-kota besar. Nah, tuntutan untuk memperoleh pendidikan itu sudah cukup tinggi, tapi permisivitas sudah tinggi juga. Seperti apalagi kalian kos, kos itu tidak ada yang tidak ada yang mengawasi, alhasil permisivitas menjadi tinggi, namun masyarakat kita masih menganut nilai tradisional, jadi tidak mengizinkan seks sebelum menikah. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Data di BPS menunjukkan remaja urban usia 15 sampai 19 tahun itu 5% pernah menikah, sedangkan remaja di daerah rural itu 10%, 2 kali lipat, Lalu apa definisi perilaku berisiko? Perilaku berisiko adalah perilaku remaja atau kaum muda yang membahayakan aspek psikososial sehingga remaja itu sulit berhasil dalam melalui masa perkembangannya. Jadi kalau tadi kayak kepompong seperti kepompong, dia tidak bisa mentas menjadi seekor kupu-kupu. Dan perilaku berisiko ini merupakan ancaman terhadap tahap perkembangan selanjutnya. Peran sosial yang diharapkan itu gagal, tercapainya keterampilan tertentu dan juga terbangunnya rasa percaya diri dan kompetensi, misalkan dikeluarkan dari sekolah atau drop out dari sekolah karena perilaku berisikonya.
Apa akibat perilaku berisiko? Saya kira secara kesehatan perilaku berisiko itu perilaku itu berisiko terhadap kesehatan. Misalkan contohnya merokok, minum alkohol, narkoba, tawuran. Ya, banyak remaja yang mati, kaum muda yang mati sia-sia hanya karena tawuran. Merokok. Ya, muda-muda sudah tekanan darahnya sudah tinggi, ya, kena jantung, ya, penyakit jantung. Itu adalah risiko terhadap kesehatan. Risiko terhadap masa depan. Putus sekolah, hamil, harus mengurus anak, konsep diri yang jadi tidak adekuat, jadi tidak percaya diri. Risiko terhadap lingkungan. Nah, lingkungan sosial tentu saja bermasalah dengan hukum, ya, pengangguran. Ini adalah masalah-masalah ketika remaja tidak bisa melewati masanya dengan baik. Mengapa remaja melakukan perilaku berisiko? Kita selalu menganggap itu anak brengsek begitu ya. Padahal sebetulnya remaja melakukan perilaku berisiko itu ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk memenuhi perkembangan psikologis. Seperti kita ketahui, ketika mencari identitas diri, dia mencoba melakukan, mengalami, ya. Misalkan remaja merokok, ya, menggunakan narkoba untuk apa? Agar diterima teman sebayanya. Kita sudah tahu karena teman sebaya itu menjadi penting bagi dia dan membuktikan diri bahwa dia itu mandiri. Ya, kalau kita lihat tadi perkembangannya, itulah yang dilakukan remaja, ya, untuk membuktikan dirinya. Oleh sebab itu, program-program yang selalu menyatakan say no to drugs, say no to sex itu gagal. Mengapa? Karena perilaku berisiko ini memiliki fungsi yang penting, ya. Jadi remaja tidak bisa hanya dibilang tidak boleh, tetapi harus dijelaskan kenapa, sehingga dia harus dibekali memutuskan sendiri, ya. Kalau dilarang itu kan kita tidak tahu, ya. Banyak tadi diskusi yang menyatakan kondom, ya, itu kan kayak melegalkan, ya. Kalau menjelaskan kondom itu melegalkan. Tidak demikian. Remaja harus tahu apa fungsi kondom, ya. Dan dia harus tahu resiko-resikonya, ya. Perilaku risiko itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Kita lihat program yang banyak terjadi itu misalkan drugs, ya, untuk mencegah narkoba, mencegah seks pranikah, ya. Tetapi sebetulnya perilaku berisiko saling terkait. Ya, kita harus melihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. Kenapa? Sebab ini merupakan satu lifestyle satu remaja. Remaja dugem, kemudian pakai sabu, lalu melakukan kegiatan-kegiatan seksual, itu menjadi satu kesatuan. Ya, biasanya remaja yang menggunakan drugs itu dimulai juga dengan remaja yang merokok. Ya, jadi rokok ini merupakan batu loncatan untuk menggunakan narkoba. Karena itu nanti ada satu sesi mengenai merokok. Ya, itu sebabnya intervensi yang terpisah-pisah itu mubazir, buang-buang uang. Karena itu mata ajaran kita di sini kita akan menjelaskan 3 perilaku remaja yang berisiko atau kaum muda yang berisiko, yaitu yang pertama rokok, seks sebelum menikah, ya, dan kemudian narkoba. Baik, kemudian kita akan masuk ke dalam faktor risiko dan protektif. Dalam pendekatan epidemiologi, bagi mahasiswa dari kesehatan masyarakat mungkin familiar dengan ini, kita belajar tentang faktor risiko dan faktor protektif, ya. Faktor risiko itu adalah faktor yang kalau ada akan menyebabkan terjadinya peningkatan kecenderungan terjadinya sesuatu, penyakit, ya. Kalau dalam hal ini konteksnya adalah terjadinya perilaku berisiko. Faktor protektif sebaliknya itu kalau ada, dia akan mencegah atau mengurangi kecenderungan untuk terjadinya perilaku berisiko. Nah, dalam kerangka konseptual yang disampaikan oleh Jasser, ya, dia menggunakan kedua faktor ini, faktor protektif dan risiko. Dan konsep yang digunakan adalah konsep antecedent ABC, antecedent behavior and consequence. Jadi dikenali dulu antecedennya, ya, kemudian perilakunya dan akibat dari perilakunya.
saya tayangkan kerangka konsep beliau ya. Ini buat mahasiswa yang akan membuat skripsi, cukup komprehensif ya ketika Anda mau meneliti sesuatu mengenai perilaku berisiko pada remaja. Jadi kita lihat faktor risiko dan protektif itu secara biologis ya. Ada yang terkait juga dengan faktor biologis yang dibawa, misalkan sejarah keluarganya ya, misalkan ayahnya pengguna alkohol, pengguna drugs ya. Kemudian protective factorsnya itu adalah keluarga yang berpendidikan ya, yang inteligensinya tinggi. Ada social environment, bisa kita lihat risk factorsnya apa, faktor protektifnya apa. Misalkan yang risk factornya, faktor risikonya adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah merupakan satu faktor risiko. Kemudian kualitas dari sekolahnya merupakan faktor protektif. Jadi kalau Anda bersekolah di sekolah yang baik, itu merupakan faktor protektif. Selanjutnya ada perceived environment, kepribadian dan perilaku. Ya, ada perilaku-perilaku yang berisiko, misalkan problem driving, ya, itu suka ngebut, ya. Kemudian secara akademik ini kurang oke di sekolah. Faktor protektifnya itu adalah misalkan rajin ke kegiatan-kegiatan keagamaan, kemudian rajin mengikuti kegiatan-kegiatan kemanusiaan, ya, itu faktor protektif. Nah, dari faktor risiko dan protektif ini akan memunculkan perilaku berisiko. Apa yang disebut perilaku berisiko? Yaitu yang pertama adalah menggunakan narkoba, ya, kenakalan pada remaja, ya, tawuran, menggunakan merokok, ya, dan di sini ada list yang nanti bisa dilihat semuanya. Di sekolah juga sering bolos, begitu ya, itu adalah persoalan-persoalan di sekolah. Dan apa akibatnya kita sudah ketahui sama, baik dari segi kesehatan, sosial, pribadi, ya, dan kemudian persiapan dia untuk menjadi dewasa menjadi kacau. Nah, apa yang terjadi secara neurobiologis itu dijelaskan bahwa pada remaja di otak kita terjadi ada dua sistem, yaitu sistem socio-emosional dan sistem kognitif kontrol. Sistem socio-emosional itu terjadi aktif pada masa pubertas, ya, dan sangat teraktivasi kalau kita berada dengan teman sebaya. Sebaliknya, sistem kognitif kontrol itu kematangannya bertahap sampai dengan usia 20 tahun. Jadi lebih lambat ini. Dan dialah yang mengatur perilaku pengambilan keputusan, ya. Itu sebabnya kita bisa jawab kenapa remaja itu senang sekali berteman, tapi kalau sudah berteman dengan teman-teman yang negatif, dia mudah terjerembab, ya, karena penjelasan ini. Nah, ada indikasi keterlambatan kematangan otak itu membuat remaja menjadi impulsif dan berani mengambil keputusan yang berbahaya, ya, ketika tidak seimbang. Lanjut. Nah, di Amerika sebetulnya mereka memantau perkembangan kaum muda, ya. Di CDC di Amerika itu sejak tahun 89 itu melakukan Youth Risk Behavior Surveillance System, ya. Dan apa yang dipantau ini ada 6 perilaku remaja, yaitu safety driving, ya. Nyupir nggak pakai seat belt atau kebut-kebutan, ya, ngetrek gitu kalau di sini, ya. Penggunaan tembakau, ya, menggunakan alkohol, drugs, ya, unprotected sex, melakukan seks yang tidak berisiko, pola makan dan physical activities, ya. Dalam sesi ini kita akan hanya menyoroti penggunaan tembakau, drugs dan unprotected sex. Seperti apa sih perilaku remaja di Indonesia? Kita lihat dari berbagai macam penelitian. Merokok parah sekali kita lihat, ya. Merokok itu hampir setengahnya, itu ada beberapa data kita lihat hampir sama semua. Merokok itu hampir setengahnya pada laki-laki, kalau perempuan itu sekitar 5% ke bawah. Alkohol, ya, penggunaan alkohol lebih rendah, ya. Kita lihat antara 42, 33 dan 22. Narkoba yang ini pernah menggunakan itu 22, 20, ya, dan 7% ini di DKI. Kemudian seks pranikah itu sekitar 5%, ya, sekitar 5 sampai 6. Nah, tadi Pak Pandu menyatakan 7%, ya, itu sekitar 5 dan 7 di sini angkanya, ya.
Nah, terakhir saya akan menjelaskan sebetulnya ini model struktural yang saya peroleh dari penelitian di DKI remaja 5.800 remaja di DKI. Apa yang terjadi dengan perilaku berisiko? Perilaku berisiko ini dua yang saya ambil. Yang pertama perilaku berhubungan seks ya, dan kemudian perilaku pacaran yang berisiko, dan yang satu lagi pernah menggunakan narkoba, dan ini keduanya adalah mengarah untuk berisiko terhadap penularan HIV ya. Kita lihat faktor mana yang paling berpengaruh. Ternyata yang paling besar itu adalah perilaku antara, yaitu rokok dan alkohol. Jadi mereka yang sudah merokok dan alkohol ya, itu lebih cenderung melakukan perilaku berisiko. Teman sebaya yang negatif, kita lihat pertemanan yang negatif itu juga merupakan faktor yang dominan. Sebaliknya pengetahuan ya itu kurang, permisivitas juga kurang, aktivitas terstruktur bahkan tidak langsung mempengaruhi perilaku berisiko. Ya, dan kita lihat di sini di bagian yang paling hijau yang paling kiri, faktor keluarga. Ternyata keluarga tidak berhubungan langsung dengan perilaku berisiko, tetapi merupakan faktor yang penting ya untuk menentukan apakah anak-anak ini jatuh ke pertemanan yang negatif. Kita lihat di situ, kalau faktor keluarganya protektif, ya protektif itu artinya memberikan perhatian yang baik pada anak-anaknya, ya anak-anak itu tahu apa nilai-nilai yang harus dianut ya, itu adalah faktor protektif. Kita lihat itu hasilnya negatif ke pertemanan yang sebaya negatif. Sebaliknya, kalau keluarganya berisiko, yaitu kalau orang tua kita suka mukul, kemudian suka secara verbal itu menghina ya atau menantang kita secara verbal, dan kemudian ada sexual harassment di keluarga, ini biasanya akan jatuh ke pertemanan yang negatif ya, itu akan 1.1 itu ya, sangat tinggi ya. Nah, itulah yang kita lihat ya, bahwa keluarga sangat berperan, tetapi perannya tidak langsung. Yang langsung itu adalah pertemanan ya. Dan kita lihat ada satu faktor di sini, temperamen berisiko, dia itu akan berpengaruh langsung pada perilaku-perilaku antara, itu rokok dan alkohol, yaitu perilaku-perilaku yang adiktif ya. Apa itu temperamen berisiko? Yaitu kalian yang punya kepribadian senang mencoba hal yang baru, kemudian EGP ya, emang gue pikirin, jadi ketika ada peraturan, ada dikritik, dikasih tahu, itu kita tidak mau mendengarkan. Dan yang ketiga itu adalah tipe yang cenderung mau melanggar peraturan. Nah, tipe-tipe ini adalah yang mudah jatuh ke dalam perilaku adiktif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan ini merupakan pengantar dari perilaku-perilaku berisiko yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, menarik sekali tentu, karena sedikit banyak ini masih berkaitan dengan sebagian besar dari saudara sekalian, masih termasuk usia orang muda ya, remaja. Saya buka, kita sekarang masuk pada termin yang pertama. 5 site yang mendapat kesempatan pertama adalah Universitas Negeri Papua. Mohon bersiap salah satu dari para peserta untuk menjadi juru bicara kalau banyak yang mau bertanya. Kemudian Universitas Mula Warman, lalu Universitas Airlangga, Universitas Samratulangi, dan Institut Pertanian Bogor. 5 perguruan tinggi, 5 site. Saya persilakan untuk kesempatan pertama dari Universitas Negeri Papua. Unipa, silakan Unipa. Terima kasih. Saya dua pertanyaan di sini. Yang pertama, tadi kata bahwa Amerika melakukan kayak survei untuk pemuda di sana. Yang pertanyaan, survei namanya itu model apa? Model kuesioner ataukah terjun langsung ke lapangan? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dari faktor yang dijelasin itu faktor berisiko dan faktor protektif. Nah, kita tahu bahwa ada faktor protektif itu ada faktor risiko. Misalkan uang itu sudah besar di sekolah yang bagus, tapi kan kita udah sukanya coba.
Nah, itu berarti faktor resiko itu hidup dalam diri kita sendiri. Itu bagaimana mengontrol hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya persilahkan dari Universitas Mula Warman. Universitas Mula Warman, silahkan. Universitas Mula Warman sudah cukup jelas, Bu. Terima kasih. Dilanjutkan. Baik, selanjutnya dari Erlangga, Universitas Erlangga. Baik, terima kasih atas kesempatan Ibu. Kami dari Universitas Erlangga akan mengajukan satu buah pertanyaan. Dari penyampaian tadi, ada beberapa yang disampaikan bahwa akibat beberapa program yang ditawarkan, misalnya Say No to Drug, dan beberapa program yang dianggap gagal, kemudian konsep solusi apa yang ditawarkan dari misalnya Komisi Perlindungan HIV/AIDS misalnya. Karena seperti yang kita lihat banyak sekali tema-tema sosial seperti freedom, kebebasan untuk kaula muda itu lebih diterima dibandingkan dengan program-program pemerintah atau dinas kesehatan misalnya tentang pencegahan yang bersifat normatif yang kemasannya agak sulit diterima oleh kalangan generasi muda atau kalangan muda. Kemudian juga mohon tanggapannya. Dari beberapa penelitian yang sempat saya baca, ditemukan bahwa ada sikap permisif remaja terhadap perilaku seks pranikah, ya. Karena sikap permisif ini meskipun mereka belum melakukan, tapi akan merupakan suatu faktor resiko terhadap hal-hal yang misalnya dari segi kesehatan, resiko terjadi munculnya kasus HIV/AIDS dan lain sebagainya. Mohon apa yang harus kita lakukan pula? Apakah ini juga akan kita seperti yang kita dengar bahwa akan dimasukkan pendidikan seks pranikah itu atau pendidikan seks akan dimasukkan ke dalam kurikulum, ya. Kurikulum baik itu kurikulum sekolah atau di universitas. Kemudian apa kendalanya? Mengapa materi seks artinya seks kesehatan seksual itu belum juga menjadi bagian dari kurikulum mata kuliah atau mata sekolah. Kemudian ada solusi yang kami tawarkan pula. Bagaimana kalau misalnya strategi pencegahan HIV/AIDS itu kita buat seperti program posyandu. Karena banyak dari masing-masing desa itu memiliki kelompok karang taruna yang kita buat menjadi suatu program nasional, ya, sehingga kita merekrut kader-kader sehingga mampu menyampaikan pesan yang diharapkan mampu diterima oleh kalangan remaja. Baik, sekian, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Samratulangi. Samratulangi, silakan. Samratulangi, silakan. Halo, selamat siang. Oke, terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih untuk kesempatan. Nama Mayfi Mundung. Oke, nama Mayfi Mundung dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Begini yang sudah saya dengarkan tadi. Sebelumnya maaf ada sedikit trouble di sini. Oke, yang tadi sudah sempat saya dengarkan bahwa salah satu yang menjadi masalah dari kaula muda sehingga mengakibatkan kaula muda itu berisiko melakukan suatu tindakan yang pastinya berisiko untuk kaula muda itu sendiri, yaitu hal yang paling penting di sini ditekankan bahwa faktor keluarga, di mana saat kita dalam keluarga dan terjadi broken home, pasti akan mengakibatkan hal-hal yang negatif terjadi pada kaula muda itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, apakah dari pemerintah sendiri tidak ada tindakan intervensi kepada keluarga? Karena kalau kita lihat sekarang kebanyakan pemerintah hanya melakukan tindakan intervensi, tadi sudah dikatakan langsung ke kaula muda.
tapi faktor yang paling penting sendiri tidak ditanggulangi. Itu saja. Dan untuk pertanyaan kedua, tadi sudah dikatakan bahwa ada beberapa tindakan intervensi yang dilakukan kepada kaula muda, contohnya kegiatan yang mengatakan itu say no to drugs, say no to sex. Tapi itu semua gagal. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah tidak ada kegiatan intervensi lain yang mungkin bisa memajukan hal-hal yang nantinya akan mengurangi dampak faktor berisiko kepada kaula muda? Itu saja, terima kasih. Shalom. Baik, terima kasih Unsrat. Selanjutnya saya persilakan dari IPB. IPB silakan, Institut Pertanian Bogor. Ada 2 tempat. Apa sama apa? IPB yang pertama, silakan. Ada 2 slide, saya persilakan IPB 1. Yang satu yang mana, dia bingung. Silakan IPB. Tes. Apakah masuk, Bu? Ya, masuk, silakan. Ya, jadi terkait tentang tadi bahwa rokok merupakan awal dari penggunaan narkoba dan narkoba awal dari HIV. Mau bertanya, jika dikeluarkan peraturan tentang larangan merokok, apakah Ibu setuju? Sedangkan kita ketahui sendiri bahwa rokok itu pajaknya tinggi untuk negara. Yang kedua, terkait tentang materi konseling tadi, bagaimanakah teknik konseling yang diberikan? Apakah berkala atau bagaimana, dan pendekatannya seperti apa? Pertanyaan kedua akan disampaikan oleh teman saya. Halo, Bu. Ya, silakan langsung. Menurut Ibu, bagaimana nilai-nilai moral yang ditanamkan semenjak kecil hingga dewasa itu mempengaruhi perilaku-perilaku untuk mengurangi HIV atau AIDS di Indonesia? Ya, cukup? Ya, Cukup. Sudah diterima. Ya. Baik, karena tadi ada 4 yang mengajukan pertanyaan, saya berikan kesempatan satu lagi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, barangkali? UIN Syarif Hidayatullah? Ya. Ya, silakan. Langsung ya. Iya, langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Phil Sokrates dari SKM, dari Kesehatan Masyarakat UIN. Yang saya ingin tanyakan adalah di Indonesia kenapa berbeda dengan di Inggris, di mana kalau orang Inggris ingin membeli rokok aja harus mengeluarkan KTP. Kenapa di Indonesia sendiri pemerintahnya tidak melakukan hal tersebut? Karena kita tahu banyak remaja-remaja yang melakukan rokok sebelum waktunya, atau belum umur 17 tahun aja udah banyak yang ngerokok. Kenapa di pemerintah itu tidak melakukan hal tersebut seperti negara lain? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sudah cukup 5 slide, saya persilakan Ibu Rita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan mengenai rokok, nanti Bapak Suata Kosen itu akan membahas lebih lanjut mengenai masalah rokok ini. Tetapi secara sepintas saya akan mengatakan bahwa memang betul ya, bahwa pemerintah itu masih melakukan pembiaran ya. Peraturan tentang rokok itu masih dianggap sebagai produk yang legal dan dianggap sebagai primadona pajak. Ya, Dek ya, dari IPB walaupun nanti akan dilihat bahwa pajaknya sama tanggungan kesehatannya lebih banyak, pemerintah harus menanggung biaya kesehatannya. Jadi tidak impas ya sebetulnya. Dan merokok itu memang betul jangan dilakukan pada usia muda, karena kita lihat pada usia muda itu bukan pengambil keputusan yang baik ya. Oke, itu mengenai rokok yang akan lebih lanjut disampaikan oleh Bapak Suharto Kosen berikutnya. Kemudian untuk pertanyaan mengenai nilai moral, apakah nilai moral itu penting? Oh jelas, tadi kan sudah disampaikan bahwa faktor keluarga itu faktor yang penting, ya, bahwa di dalam faktor keluarga kedekatan, hubungan yang dekat antara orang tua dan anak, ya, jadi anak itu kalau ada masalah itu
mau ke orang tuanya, ya. Dan kemudian anak ini tahu apa yang istilahnya yang menjadi garis-garis yang boleh dan tidak boleh di dalam keluarga, ya, itu yang namanya nilai moral, ya. Itu sangat penting, tepat sekali. Tetapi itu bukan variabel yang langsung berhubungan dengan perilaku berisiko. Itu adalah variabel yang intermediate, begitu, ya. Untuk teknik konseling maksudnya apa ini? Teknik konseling pendekatannya seperti apa? Ya saya kira kalau yang namanya konseling tidak bisa sekali langsung jadi gitu ya. Kalau yang sekali jadi itu namanya penyuluhan atau edukasi saya kira ya. Jadi kalau teknik konselingnya tentu saja harus berkesinambungan. Tadi juga ditanyakan dari Unsrat mengenai faktor keluarga, apakah kenapa faktor keluarga penting, kenapa pemerintah itu yang diintervensi remajanya saja, begitu ya. Ini pertanyaan yang cerdas ya. Tetapi sebetulnya pelajaran ini sebetulnya juga mengintervensi calon orang tua, begitu kira-kira ya. Jadi harapannya Anda yang sudah ikut mata ajaran ini, nanti kalau sudah punya anak, berikanlah pendidikan yang istilahnya yang baik, yang penuh kasih sayang dan tidak menelantarkan anak-anaknya. Kemudian apa kalau intervensi yang say no itu tidak efektif, lalu diganti apa? Jadi ada pendekatan yang namanya right based approach, yaitu di mana remaja itu memiliki hak, ya, tetapi dia harus bertanggung jawab. Jadi kalau mau merokok dia punya hak, tapi dia harus tahu apa itu rokok. Yang sekarang terjadi, remaja itu tidak diberitahu, ya, tidak diberitahu bahwa rokok itu adiktif, tidak diberitahu bahwa kalau melakukan hubungan seks itu akibatnya apa, ya. Kadang-kadang juga dia tidak tahu, dia melakukan sesuatu, taunya hamil, begitu ya, dia pikir nggak hamil. Nah itu pengetahuan itu kenapa? Karena kita cenderung menutup-nutupi, ya, menyatakan itu sebagai hal-hal yang tabu sehingga mereka tidak tahu, sehingga dia tidak bisa memutuskan dengan baik. Ya, itu adalah pendekatan right based, ya, yang membekali remaja dengan pengetahuan yang baik. Tadi ditanyakan juga dari Erlangga faktor permisif, ya. Sekarang mulai muncul, lalu bagaimana, apakah itu merupakan faktor risiko? Dari model struktural yang saya temukan, permissiveness itu tidak berhubungannya kecil sekali dengan perilaku berisiko, ya, dari penelitian saya, ya. Maksudnya apa? Anak remaja sekarang ini kalau lihat temennya melakukan hubungan seks pranikah, ya mungkin dia ya udah itu urusan kamu, ya, tetapi dia sendiri tidak melakukan. Paham ini, ya? Jadi banyak yang terjadi seperti itu. Tetapi kalau Anda berkumpul-kumpul dengan teman-teman yang melakukan hubungan seks atau yang merokok atau yang ngedrugs, itu kecenderungan untuk melakukan, ikut serta melakukan menjadi lebih kuat. Paham ini ya? Oke. Lalu berikutnya adalah pendidikan seks di kurikulum. Kalau dilihat dari KTSP yang ada, ya sebetulnya sudah ada di situ. Tetapi memang karena KTSP jadi tidak dibekali dengan materinya. Jadi guru-guru itu ada yang memberikan, ada yang tidak memberikan, ya. Tetapi kalau kita lihat sudah banyak pendidikan-pendidikan ekstrakurikuler yang develop, yang diciptakan untuk pendidikan seks, tetapi labelnya itu adalah kesehatan reproduksi. Sekali lagi, jadi kalau pendidikan seks itu sulit masuknya, tetapi labelnya adalah kesehatan reproduksi. Kemudian ide pencegahan HIV di posyandu, saya kira bagus sekali kalau dilakukan secara massal. Cuma seperti kita ketahui ini ya, bahwa pemerintah belum memprioritaskan remaja. Ya, jadi dana-dana untuk remaja itu biasanya dana-dana dari NGOs, ya, dari LSM, ya, belum dari pemerintah. Pemerintah masih sangat sedikit investasi pada remaja, ya. Sehingga kalau mau dibikin seperti posyandu mungkin agak berat ya karena dananya belum ada. Tetapi kalau itu diciptakan secara swadaya, saya kira ide baik sekali. Tetapi pendekatan peer group educators ini sudah dilakukan oleh Depkes ya, mereka sudah melatih. Cuman komplainnya pada remaja, peer group educator, emang kita mau dengerin teman sendiri yang ngomong begitu ya? Mereka biasanya tidak mau mendengar temannya. Kemudian untuk di Erlangga, pendekatan freedom itu lebih bisa diterima daripada normatif. Betul sekali ya. Anda tadi mengikuti apa yang saya sampaikan. Itulah, remaja tidak suka dibilang tidak boleh.
Dia pengen tahu kenapa tidak boleh dan dijelaskan. Itu sebabnya kalau mengajari mengenai pendidikan seks, mereka inginnya itu dari dokter atau dari perawat, tetapi bukan dari pemuka agama. Kenapa? Karena katanya kalau pemuka agama itu bilangnya tidak boleh, dosa. Saya sudah tahu kalau itu dosa gitu ya, tetapi saya pengen tahu kenapa. Nah itu adalah pendekatan right based. Kemudian untuk dari Papua ini suaranya hilang tenggelam. Jadi ini kalau saya ulas ini mungkin nggak mengena pada pertanyaannya, mohon maaf. Survei yang ditayangkan tadi ya itu memang kalau kita lihat ada beberapa survei yang menyatakan bahwa perilaku seks pranikah itu tinggi di kalangan remaja. Tapi sebetulnya kalau survei besar, angkanya tidak lebih dari 10%. Hanya daerah-daerah tertentu memang ada lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Ya, tetapi pukul rata 5-10%. Ya, jadi kalau Anda lihat 30% dipertanyakan, ada yang menulis 50%. Ya, rasanya tidak seperti itu remaja kita. Ya, lalu untuk perilaku protektif itu adalah perilaku yang perilaku istilahnya yang bisa mencegah kita untuk terjerumus ke perilaku tersebut ya. Misalkan ya, faktor protektif dalam keluarga yaitu bagaimana keluarga bisa mendidik dengan penuh kasih sayang ya, dengan penuh perhatian pada anak-anaknya. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang tadi ditanyakan. Kalau masih ada yang belum memuaskan bisa dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan melalui homepage kita ya. Baik, saya berikan kesempatan selanjutnya dari Universitas Negeri Gorontalo, silakan bersiap. Kemudian Universitas Muhammadiyah Jakarta, lalu Universitas Bina Nusantara, kemudian Said UI Depok sendiri. Saya persilakan kesempatan pertama dari Universitas Negeri Gorontalo. Terima kasih. Nama saya Rifana Yunus dari Universitas Negeri Gorontalo. Saya ingin bertanya, bagaimana kita memprotektif seorang anak apabila dia telah berada di lingkungan keluarga yang memungkinkan dia untuk berperilaku beresiko seperti merokok. Istilahnya kalau misalnya ayahnya merokok, bagaimana kita memprotektif agar anak-anaknya itu tidak ikut perilaku ayahnya dalam hal ini merokok. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. UMJ silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Desri Astuti. Saya ingin bertanya, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa masyarakat modern sekarang itu remajanya sudah banyak yang melakukan hubungan seksual tapi menikahnya lambat. Namun hal ini masih belum diiringi dengan pengetahuan komprehensif tentang seks itu sendiri. Kalau tidak salah, tadi juga sempat ditanyakan bahwa pendidikan seks itu baru dimasukkan kurikulum itu di Jayapura ya. Nah, mengapa masih di bagian Indonesia bagian lainnya itu belum dimasukkan? Kendalanya apa sebenarnya gitu? Walaupun sudah dilabeli dengan kesehatan reproduksi. Kemudian cara pencegahan penularan HIV/AIDS itu kan ada ABCDE gitu. Tapi sepertinya yang digalakkan pemerintah itu sekarang hanya yang C-nya saja, penggunaan kondom. Kenapa untuk yang lain itu promosinya masih sangat kurang sekali gitu, terutama yang untuk A, B, dan E gitu. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya persilakan dari Universitas Bina Nusantara. Silakan, Binus. Terima kasih Ibu. Sementara ini dari Binus belum ada pertanyaan. Terima kasih. Oke, Binus lewat. Silakan UI Depok. Dari UI tidak ada yang ingin bertanya. Terima kasih. UI tidak ada. Baik, Bu Rita silahkan dijawab pertanyaan yang sudah ada. Iya, Ibu dari Gorontalo, saya kira pertanyaan praktis dan ini saya kira banyak dialami oleh ibu-ibu. Bagaimana kalau
ayahnya, biasanya ayahnya merokok ya. Bagaimana caranya agar anaknya tidak merokok? Karena kita tahu bahwa faktor orang tua itu penting. Ya Bu, penelitian menunjukkan bahwa ayah yang merokok atau orang tua yang merokok, anaknya cenderung 7 kali lipat untuk menjadi perokok dibandingkan dengan orang tua yang tidak merokok. Jadi memang harus siap-siap. Lalu bagaimana caranya? Ya Ibu harus berkejaran dengan memberikan nilai-nilai rokok itu akibatnya apa. Tetapi jangan dilarang. Kalau dilarang, seorang remaja itu cenderung melakukan. Ya, pada umumnya remaja itu yang kita bilang tidak boleh akan kita lakukan, akan dilakukan oleh dia ya. Jadi karena itu jangan bilang tidak, berikan alternatif perilaku yang lain dan jelaskan mengapa lebih baik memilih tidak merokok dibandingkan dengan merokok ya, dijelaskan akibat-akibatnya. Salah satu yang bisa Ibu jelaskan adalah rokok itu zat adiktif, itu yang disembunyikan ya. Sekarang sudah ada di dalam RPP, dalam Undang-Undang Kesehatan ya, bahwa rokok itu zat adiktif ya. Kita remaja mulainya itu karena supaya dianggap oleh temannya, tapi begitu lepas 4 kali merokok, 5 kali dia akan kecanduan. Dan ketika kecanduan akan sulit sekali untuk berhenti ya. Itu sebabnya kita masing-masing universitas, para remaja sekalian, para anak muda itu harus bergerak ya untuk minta pertanggungjawaban pemerintah karena selama ini iklan dibiarkan. Untuk pertanyaannya dari Muhammad Dia Jakarta, ini pengamatan yang cermat sekali. Kenapa kok pendidikan kesehatan reproduksi itu, walaupun sudah namanya kesehatan reproduksi, itu belum disampaikan di semua sekolah ya? Belum wajib. Kalau di Papua itu sudah menjadi muatan lokal yang wajib ya, karena permasalahan yang besar di sana ya. Di Bali juga sudah ya. Udayana, halo Udayana, saya kira di Udayana sudah menjadi muatan lokal di sana. Tetapi di daerah lain ya ini tergantung. Dan kalau Anda untuk di Jakarta banyak sekolah-sekolah yang sudah memasukkan materi itu ya, karena sekolah-sekolah yang merasa bahwa ini penting sudah masukkan, tetapi belum menjadi muatan lokal sebab di Jakarta muatan lokalnya kalau tidak salah komputer ya. Kemudian pendekatan A, B, C, D, E, kok cuma C ya? Saya kira Anda menyatakan yang Anda dengar C itu karena apa? Karena yang pertama diutamakan waktu KPA itu ya, itu adalah kelompok berisiko ya. Kalau kita bicara kelompok berisiko, tidak ada lagi yang harus kita lakukan adalah penggunaan kondom ya. Saya mungkin ingin menjelaskan satu analog ya, karena saya dari awal itu sering kali mendengar ya diskusi yang menyatakan bahwa kalau menjelaskan tentang kondom artinya melegalkan ya. Kalau menjelaskan tentang seks itu artinya mengajari anak untuk ngesek begitu ya. Nuansa itu sering saya dengar dari para mahasiswa, dari pertanyaan-pertanyaan ya. Saya akan menjelaskan seperti ini. Kalau Anda ya melihat ada seorang anak ya kecebur ya, tenggelam di kolam ya, di dalam kolam. Apa yang bisa Anda lakukan? Anak ini sudah mau mati tenggelam. Apa yang bisa Anda lakukan? Ya. Pertama, Anda bisa melemparkan ban, melemparkan tali untuk menolong anak itu, betul? Atau Anda bisa terjun dan menarik anak itu, oke? Tapi Anda juga bisa mengajari anak ini berenang, ya, dari atas itu Anda bilang, gerakan kaki Anda yang kencang ya, tangannya harus dikeplek-keplek begitu ya, ini supaya mengambang gitu kan. Oke. Bisa nggak? Oke. Anak ini akan mati tenggelam ya. Jadi ada pendekatan pada kelompok-kelompok yang memang sudah mau tenggelam, yaitu pendekatan di mana kalau kita tidak nyebur, kita kasih alat bantu. Kondom adalah merupakan alat bantu. Ya, kalau kita itu tidak mempromosikan kondom pada kelompok itu, apa yang terjadi? Mereka akan menularkan HIV kemana-mana. Begitu kira-kira ya. Jadi pandanglah seperti itu. Jangan kemudian kita merasa bahwa kalau kita melakukan sesuatu itu melegalkan. Ya, kalau anak ini sudah kita angkat, barulah kita ajari cara berenang yang baik. Begitu kira-kira. Tapi dalam kondisi dia mau tenggelam, tidak ada yang bisa kita lakukan.
berikan alat bantu. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, saudara-saudara sekalian, sepanjang catatan yang saya miliki pada pagi hari ini, semua site yang terhubung pada acara ini sudah mendapat kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Saya konfirmasi saja, kita tidak terhubung dengan Stikes Mutiara Medan, tidak ada ya? Ini dia, webinar. Kecuali melalui webinar, saya selalu pantau. Kalau ada pertanyaan, saya biasanya langsung menjawab melalui chatting webinar. Stikes Muhammadiyah Samarinda terhubungkah? Tampaknya tidak ya. Stikes Muhammadiyah Samarinda tidak. Politeknik Negeri Semarang. Dan yang terakhir dari Timor Lorosai, saya rasa tidak juga ya. Baik, saudara-saudara sekalian, waktu memang sangat terbatas sehingga saya tidak bisa memberikan kesempatan semua site untuk mengajukan pertanyaan pada setiap session. Tapi mudah-mudahan semua site pagi ini berkesempatan paling tidak untuk mengajukan pertanyaan di salah satu sesi. Terima kasih banyak Ibu Rita yang sudah memberikan masukan pada pagi hari ini. Saudara-saudara sekalian, apabila masih ada pertanyaan yang mengganjal yang ingin ditanyakan, silahkan menyampaikannya melalui internet yang sudah kami persiapkan. Kita akan coba untuk menjawab semaksimal yang kami bisa lakukan melalui komunikasi tersebut. Kita akan melihat acara kita minggu yang akan datang. Pada minggu yang akan datang tidak akan ada broadcast siaran dari Universitas Indonesia ini karena tugas dari semua peserta course ini adalah belajar mandiri. Belajar mandiri itu sumbernya dari mana? Sumbernya adalah bahan yang dikembangkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dari KPAN. Ya, materi untuk tugas mandiri yang pertama ini menyangkut berbagai isu dasar dari HIV/AIDS yang kemudian pada minggu yang berikutnya nanti akan dibahas oleh Profesor Zubairi Jurban, sehingga saudara-saudara apabila dengan belajar mandiri ada masih pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab atau masih ada hal-hal yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan pada pertemuan tanggal 8 Maret 2 minggu dari sekarang. Saya rasa itu yang ingin kami sampaikan. Jadi kita tidak bertemu minggu depan, tapi silahkan saudara sekalian bisa mengakses materi yang tersedia kapan saja, ya, kan kemudian mempelajarinya sendiri. Kumpulkan pertanyaan, pada minggu yang berikutnya kita akan bertemu dengan Profesor Zubairi Jurban dan saudara bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila ada hal-hal yang tidak dapat dimengerti dari materi yang sudah dipersiapkan oleh KPAN dan kita gunakan dalam pembelajaran ini. Saya rasa cukup sekian pertemuan kita secara on air pagi hari ini. Pada masing-masing sites itu sudah didesain untuk ada kegiatan offline, jadi bisa dilakukan diskusi dengan fasilitator masing-masing. Dalam diskusi tersebut bisa saja ada pertanyaan baru yang muncul, silahkan sampaikan melalui web yang sudah kami sediakan. Saya rasa cukup, sampai sekian pertemuan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Ibu Rita. Terima kasih kepada para fasilitator yang sudah memfasilitasi pertemuan pada pagi hari ini. Kepada semua teknisi di semua sites yang sudah bersusah payah dari pagi menyiapkan dan menjalin jaringan di antara kita semua. Dan terakhir pada saudara sekalian yang sudah memberikan perhatian yang baik pada course ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, saya mohon maaf lahir batin. Saya cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.